Halo sahabat Komsos dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Belum terlambat kalau saya mengatakan selamat Natal untuk kita semua dan selamat Tahun Baru. Senang menjumpai Anda di awal Tahun Baru 2025 ini untuk kembali berbincang-bincang santai mengenai katekese yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup beriman kita. Pada tanggal 24 Desember 2024 di Vatikan, Paus Fransiskus sudah membuka pintu suci, dan di keuskupan kita, Keuskupan Agung Makassar, Uskup Agung kita Monsinyur Fransiskus Nipa sebelum perayaan Vigili Natal di Gereja Katedral juga sudah membuka pintu suci. Nah, setelah kegiatan ini diposting di media sosial, khususnya di YouTube Komsos Kams, ada banyak umat yang meminta saya untuk membuat sebuah podcast, apa sih itu tahun yubileum. Nah, di sini telah hadir bersama saya orang-orang yang luar biasa, Pastor Edi Octavianus Kaniu dan Pastor Julius Mali. Pastor Edi adalah Ketua Komisi 3 ya, atau yang tepatnya disebut 3 komisi ya. Komisi Katekese, Komisi Kitab Suci, dan Komisi Liturgi ya. Sedangkan Pastor Julius adalah pastor paroki katedral ya. Pastor parokinya Bapak Uskup. Ini ya. Nah, dalam bincang-bincang santai ini kita akan ngobrol bersama dengan Pastor Edi dan Pastor Julius mengenai tahun yubileum. Nah, Pastor Edi, bisakah memberikan katekese atau penjelasan atau sesuatu hal yang berkaitan dengan tahun yubileum supaya banyak umat makin mengenal dan melakukan sesuatu yang diharapkan pada tahun yubileum ini. Nah, sekarang kan kalau kita bicara soal kegiatan-kegiatan hidup beriman selalu ada dasar kitab suci dan tradisi ya, supaya ini lebih kuat dan lebih mendukung. Nah, sekarang silakan Pastor Edi untuk memberikan informasi kepada kita tentang tahun yubileum. Silakan Pastor. Iya, terima kasih Pastor Samuel, Ketua Komsos kita yang luar biasa. Para sahabat Komsos yang terkasih, sebenarnya waktu mempersiapkan ini tahun yubileum di keuskupan kita, Bapak Uskup sudah mengajak kami untuk mengadakan pertemuan beberapa, dan Bapak Uskup menekankan supaya peristiwa yang hanya terjadi 25 tahun sekali ini betul-betul dapat dirayakan dengan baik, dengan meriah, dengan penuh iman oleh umat, khususnya di Keuskupan Agung Makassar. Nah, berangkat dari situ, Bapak Uskup meminta kami dari Komisi Evangelisasi untuk mempersiapkan berbagai macam bentuk katekese dan doa, liturgi, itu dalam konteks ini, mempersiapkan tahun yubileum, tahun 2025 nanti. Nah, kenapa tahun yubileum itu menjadi amat sangat penting dan 25 tahun sekali diadakan di gereja kita atau dalam tradisi gereja kita. Tahun Yobel sendiri atau Yobel itu berasal dari kata Yobel, itu artinya tanduk domba jantan. Nah, tanduk domba jantan ini merupakan alat tiup yang dipakai untuk menandai dimulainya tahun Yobel. Tahun Yobel ini lebih tepatnya ada di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 9. Tahun Yobel itu dirayakan biasanya di dalam tradisi Yahudi yang menjadi tahun ke-50. Jadi tahun ke-50 sebenarnya di awal kalau dalam kitab suci itu, dan pelaksanaannya dilakukan berdekatan dengan perayaan tahun perdamaian ya. Nah, tahun Yobel ini juga identik dengan pembebasan para budak, juga pembebasan dari hutang, itu yang ada dalam kitab suci. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus juga di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 mengatakan bahwa atau menegaskan bahwa misinya sendiri itu adalah membawa tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan, tahun suci, itu yang dikatakan. Di sinagoga di Nazaret, di dalam Injil Lukas itu
Tuhan kita Yesus Kristus itu membaca dari gulungan kitab Nabi Yesaya yang menyatakan tentang tahun rahmat Tuhan itu. Nah, ini yang disebut sebagai tahun Yobel yang dalam tradisi gereja kita kemudian itu diinspirasi lewat kitab-kitab pendasaran kitab suci mengenai tahun Yobel ini, sehingga gereja pun itu tergerak untuk merayakan tahun Yubelium atau tahun suci ini. Jadi tahun Yubelium atau tahun suci ini awalnya memang diadakan 100 tahun sekali dalam 100 tahun. Itu dan pada tahun 1300 itu Paus Bonifacius yang ke-8 itu mengadakan Yubelium pertama. Itu masih interval 100 tahun. Baru tahun 1343 Bapak Suci Paus Clemens itu menguranginya menjadi setiap 50 tahun. Jadi kenapa sampai 25 tahun padahal dalam kitab suci dikatakan 50 tahun. Nah, tradisi gereja kita pertama itu justru merayakan 100 tahun. Ya. Lalu kemudian 50 tahun, ya. Nah, 50 tahun ini diadakan oleh Paus Clemens tadi. Nah, baru pada tahun 1470 Paus Paulus kedua itu sudah menjadikannya tahun Yubelium ini dirayakan setiap 25 tahun sekali. Nah, itu terjadi sampai kita akan menjelang perayaan Yubelium yang ke-26, Yubelium biasa. Jadi sebelumnya itu sudah diadakan 25 kali. 25 kali Yubelium biasa, ya. Ini yang ke-26 itu kita akan rayakan di tahun 2025 ini. Nah, itu tadi saya katakan ada Yubelium biasa, itu dirayakan 25 tahun sekali. Tetapi dalam tradisi gereja kita, Bapak Suci bisa memanggil gereja untuk merayakan Yubelium yang disebut Yubelium luar biasa. Nah, Yubelium luar biasa ini sebenarnya dirayakan untuk memperingati atau untuk merenungkan atau menghayati beberapa peristiwa tertentu yang oleh Bapak Suci itu memang dipandang perlu untuk dirayakan atau untuk diperingati dengan baik. Contoh yang paling terakhir itu Yubelium luar biasa itu adalah tahun 2015. Nah, mungkin sahabat Komsos kita juga masih ingat bagaimana tahun 2015 itu dicanangkan oleh Paus Fransiskus sebagai tahun luar biasa kerahiman. Nah, di situ soal kerahiman ilahi itu oleh gereja Katolik di seluruh dunia pun juga di Keuskupan Agung kita itu mengenai kerahiman ilahi sangat mendapatkan penekanan untuk dirayakan, dihayati, direnungkan bersama-sama. Jadi kira-kira yang terjadi yang kita rayakan nanti tahun 2025 itu. Jadi sebenarnya tradisi Yubelium itu bukan hanya sekedar tradisi yang diambil begitu saja oleh gereja kita, tapi memang itu ada dasarnya dalam kitab suci. Bahkan Tuhan Yesus pun sebenarnya itu menegaskan dirinya datang untuk membawa tahun rahmat Tuhan itu, tahun pembebasan itu. Ya, nah sampai sekarang gereja itu terus merayakannya setiap 25 tahun sekali. Nah, ini yang ke-26 ini tahun 2025 nanti, Yubelium biasa. Ya, begitu kira-kira. Jadi sudah berproses ya? Ya, sudah berproses ya. Pernah dirayakan 100 tahun, Ya. pernah 50 tahun dan yang sekarang itu 25 tahun ya. Ya, dan ada yang disebut Yubelium biasa dan ada disebut yang luar biasa. Ya. Oke, baik. Pastor Edi membuka pintu suci ya. Itu bukan sekedar sebuah kegiatan ya, tetapi sebuah kegiatan yang punya makna ya, simbol. Kira-kira apa maknanya ini, Pastor? Ya. Yang paling pertama itu sebenarnya pembukaan pintu suci itu menandai bahwa tahun Yubelium biasa itu dimulai. Ya. Nah, itu tadi yang sudah dikatakan tadi bahwa Bapak Suci sudah membukanya pada tanggal 24 Desember 2024 membuka pintu suci di Basilika. Nah, sebelum pembukaan pintu suci di Basilika itu sebenarnya ada recognition, itu artinya dia Bapak Suci Paus Fransiskus itu meruntuhkan tembok yang menyimpan kunci pintu suci itu karena itu cuma dibuka 25 tahun sekali. Jadi setelah nanti pada tahun 6 Januari nanti tahun 2026 itu ditutup kembali. Ya? Nanti 25 tahun lagi baru dibuka lagi. Nah, itu sebenarnya untuk menandai. Tetapi untuk menandai tahun Yubelium itu sudah ada beberapa hal yang sudah dicanangkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Yang pertama itu mengenai bulla. Bulla atau dalam bahasa Latin itu disebut timah atau dalam bahasa Latinnya timah, itu mau merujuk kepada dekret kepausan yang diterbitkan sendiri oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Itu
khusus untuk jubileum biasa tahun 2025 ini sebenarnya bula itu sudah diterbitkan tahun 2024, tepatnya di tanggal 9 Mei itu. Bula yang menandai tahun jubileum ini pertama itu sebelum pintu suci dibuka ya, sebelum pintu suci dibuka itu judul dari bula tersebut itu spes non confundit, bahasa Latin. Tahu artinya? Saya kira bahasa Toraja itu. Ya, itu bahasa Latin, itu harapan tidak pernah mengecewakan. Nah, saya bisa menjelaskan sedikit inti dari bula yang disampaikan oleh Bapak Suci ini. Nah, di dalam bulanya atau dekret yang menandai untuk persiapan menjelang tahun jubileum ini dicanangkan, Bapak Paus itu mengambil atau mengawali bulanya dengan kutipan pengharapan yang tidak mengecewakan. Paus berharap dengan tema bula tersebut, ia berharap menjadi kesempatan bahwa tahun 2025, tahun jubileum nanti ini menjadi kesempatan bagi umat Allah untuk berjumpa dengan Kristus yang adalah pintu keselamatan. Yang kedua, yang juga merupakan sumber dari pengharapan. Oleh karena itu beliau mengatakan, Bapak Suci mengatakan harapan yang tidak mengecewakan. Ya. Mengapa harapan tidak mengecewakan? Dari bula itu saya membaca dan mungkin saya bisa menekankan sedikit hal yang kenapa dikatakan bahwa harapan tidak mengecewakan, spes non confundit itu. Karena harapan menawarkan kepastian akan Tuhan. Ya. Harapan itu juga akan menjadi teman perjalanan bagi kita umat beriman untuk berjumpa dengan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam masa jubileum nanti tahun 2025 yang akan kita jalan bersama-sama. Bahwa dalam perjumpaan, dalam perjalanan hidup beriman kita, dalam pesiarahan, itu kita akan mencoba dibantu oleh gereja untuk merenungkan bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu yang menjadi tanda atau dekret yang menandai itu bula. Nah, dari bula inilah kemudian ada beberapa tahap lagi yang dilewati dan seterusnya. Kemudian Bapak Suci itu atau Vatikan itu mengundang untuk mengadakan sayembara, membuat tema melambangkan logo dari tahun suci itu. Kemudian ada maskotnya juga. Itu diajak semua umat untuk ikut. Semua umat itu jangan-jangan Komsos juga ikut, tidak? Ya, nah akhirnya diputuskanlah ada logo, kemudian ada maskot. Nah, itu persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum pembukaan secara resmi, yaitu pembukaan pintu suci tadi yang ditanyakan. Jadi ada logonya, dari logo itu kita bisa melihat tema yang diangkat, itu Pilgrim of Hope atau pesiarahan pengharapan. Tapi untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang agak-agak sulit. Bersiara dalam pengharapan atau pesiaran pengharapan atau pesiaran pengharapan. Pokoknya sekitar itulah. Ya, oleh gereja KWI itu sudah menerjemahkannya sebagai pesiarah pengharapan. Ya, pentingnya perjalanan rohani menuju kedekatan dengan Tuhan. Itu tema. Nah, tema ini sebenarnya mengambil atau menggarisbawahi apa yang ada dalam logo jubileum. Nanti mungkin sahabat Komsos nanti mungkin bisa melihat di channel itu, atau sudah ada yang mengetahui mengenai logo dari Komsos. Kalau ada yang belum tahu ya, Pastor Paroki Katedral ini sementara memakai ini ada baju yang ada logo jubileum dan juga ada maskotnya ya. Ya. Yang sebelah kanan itu yang maskot, lalu yang logonya yang di sebelah kiri. Ini Pastor Paroki Katedralis sekaligus promosi kan ya. Pakai bajunya ya. Ya. Jadi itu logo, yang di sebelahnya itu maskot. Ya. Maskot logo itu ada 4, itu melambangkan 4 orang yang mewakili umat manusia dari segala penjuru bumi berpelukan itu. Lalu kemudian jangkar, itu salib jubileum itu agak unik ya. Di bawahnya itu ada jangkar. Ya, di bawahnya itu ada jangkar. Kalau kita perhatikan, nanti lebih jelasnya nanti akan ditampilkan oleh Komsos, itu jangkar berbentuk di bagian bawah salib itu memanjang, itulah simbol harapan yang menjadi makna dari logo ini. Simbol harapan di tengah aneka macam tantangan hidup yang dilewati, yang sudah kita alami, Covid, perang, bencana alam di situ ya. Lalu kemudian mengapa 4 orang dikatakan itu, walaupun gambarnya itu bukan gambar orang yang berpelukan, tetapi mereka terangkai, empat sosok ini terangkai itu berarti atau itu mempunyai makna bahwa perjalanan pesiarahan di jubileum ini bukan pesiaran pribadi,
tetapi itu lebih pada persialan komunal. Bersama ya. Bersama-sama, ya bersama-sama. Nah salib yang dinamis itu bergerak terus dengan deburan ombak di bawahnya, ada ombak kecil di bawahnya. Itu yang membungkuk ke arah manusia itu melambangkan bahwa manusia itu tidak tinggal atau tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan tetap hadir atau Tuhan tetap menawarkan rahmat-Nya yang akan mewarnai, menyertai, mendampingi perjalanan pesiarahan untuk memperoleh rahmat. Makanya disebut juga sebagai tahun suci. Ya, begitu kira-kira. Maskot, ada itu maskot di situ. Ya. Itu mungkin sudah ada yang kenalan dengan maskot itu, namanya Luce. Ya, Luce. Luce ini dalam bahasa Italia itu namanya artinya cahaya. Ya, cahaya. Ini maskot resmi yang dari Jubileum 2025 ini mewakili pesiara Katolik, mewakili seorang pesiara Katolik. Ya, kalau kita mau lihat itu rambutnya warna biru dan seterusnya, jaketnya jaket dia menggunakan jaket kuning, bukan kuning seperti saya, tapi jaket kuning itu sebenarnya mengacu pada bendera Vatikan sendiri. Ya. Dia memakai sepatu bot yang berlumuran lumpur, itu melambangkan perjalanan pesiaran itu panjang dan sulit ya. Tetapi tidak usah menjadi khawatir karena ada mata yang bersinar di dalam Luce itu yang menggambarkan simbol harapan. Harapan ini walaupun perjalanan pesiaran itu panjang, sulit, tetapi ada harapan karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu mengundang kita untuk datang menimba kekuatan, menimba sumber dari Dia. Nah itu kira-kira yang persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum akhirnya pintu suci pada tanggal 24 Desember itu sebenarnya tepatnya jam 4 pagi waktu setempat ya, jam 4 waktu Vatikan. Waktu Vatikan. Ya. Jadi itu sebenarnya sebelum perayaan Vigili Malam Natal. Ya. Pintu suci. Nah pintu suci itu merupakan salah satu pintu masuk yang biasanya tertutup, yang saya katakan tadi cuma 25 tahun sekali dibuka. Ya, cuma 25 Jadi selama selama 25 tahun itu ya ditutup terus atau bisa dibuka atau bagaimana maksudnya? Tertutup terus. Bahkan dikatakan kuncinya dengan beberapa dokumen itu ditanam di tembok. Oh gitu ya. Dan tidak bisa orang buka-buka. Ya. Nanti pada saat mau dibuka berarti harus dibongkar itu. Iya, dibongkar. Gitu ya. Ya. Itu yang disebut reconquisitio. Itu dilakukan sekitar pertengahan Desember sebelum pembukaan itu. Jadi sudah disiapkan itu. Dokumen-dokumen dari Jubileum sebelumnya termasuk kunci pintu suci itu ya itu ditanam di tembok di belakang itu, nanti pada saat Jubileum berikut lagi 25 tahun berikut dibongkar lagi. Ya baru dibuka selama Jubileum 1 tahun itu. Ya. Nah kalau ditanya mengenai lambang pintu suci sebenarnya merupakan ritus, memang yang pertama-tama menandai dimulainya Jubileum, tetapi ini simbolis. Itu pembukaan pintu suci itu merupakan tindakan iman yang simbolis. Itu mewarnai sebenarnya atau menggambarkan jalur luar biasa yang dilewati oleh umat yang melewati itu untuk sampai kepada keselamatan ya. Oleh karena itu pesiarahan, pertobatan dan itu sangat berhubungan satu dengan yang lain. Jadi pintu suci itu sebenarnya kalau orang melewati itu sebenarnya merupakan simbol pertobatan. Itu yang paling utama, pertobatan, pengampunan. Makanya setiap tahun Jubileum itu selalu juga ada norma-norma yang mengatur tentang indulgensi penghapusan terhadap hutang dosa ya tadi ya. Jadi sebenarnya maksud dari hutang kalau dikatakan dalam kitab suci itu penghapusan hutang. Kalau dalam tradisi kita ini mungkin hutangnya waktu yang di dalam kitab suci itu memang hutang material, tetapi kalau kita itu dengan merayakan Jubileum melewati pintu suci pertobatan itu sebenarnya pembebasan dari hutang dosa ya, maksudnya dosa ya. Bukan hutang-hutang yang lain ya. Bukan hutang-hutang yang ya, saya sudah senang tadi mendengar itu tentang hutang dosa, hutang siapa tahu ada hutang-hutang yang belum dilunaskan bisa dengan tahun Jubileum ini. Betul. Nah, ya sebenarnya itu yang paling pertama. Jadi memang simbolisasi pintu suci itu simbolisasi dimulainya Jubileum. Yang kedua itu lebih merupakan pertobatan. Yang ketiga itu lebih keyakinan, keputusan dan keputusan yang penuh dengan keyakinan iman lah, bahwa orang yang melewati itu bersedia untuk mengikuti, dibimbing oleh Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang adalah gembala yang baik, yang mengajak kita untuk melewati lorong kehidupan kita, mengantar pesiaran kita ke arah keselamatan, untuk memperoleh keselamatan. Okay. Itu kira-kira. Ya, baik, Pastor. Kemudian untuk kita di Keuskupan Agung Makassar ini, apa yang harus kita lakukan sebagai
umat di Keuskupan dengan tahun jubileum ini? Apa saja yang kira-kira harus kita buat, yang bisa kita buat? Oke, dari setelah berbincang-bincang juga dengan Bapak Uskup dan lalu ada tim dari KWI juga ya, itu ada beberapa hal yang memang menjadi penekanan supaya jubileum 2025 itu bisa betul-betul dirayakan oleh umat kita khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Keuskupan Agung Makassar. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang ditekankan kalau berbicara mengenai jubileum. Tadi sudah disinggung sedikit-sedikit. Yang paling pertama itu siara. Ya, Pesiarahan ya. Siara itu sebenarnya menjadi unsur mendasar dari setiap tahun jubileum. Siara itu merupakan sebuah perjalanan secara tradisional yang dikaitkan dengan pencarian manusia akan makna hidup. Jadi kalau kita bersiara nanti selama jubileum, bukan hanya sekedar kita mengunjungi tempat yang telah ditentukan, ya misalnya di katedral nanti atau di beberapa tempat, bukan hanya sekedar mengunjungi, tetapi itu mau menggambarkan sebuah gerakan iman manusia yang bersiara untuk mencari makna hidup. Jadi penekanan pesiarahan yang paling pertama. Yang kedua juga sudah disinggung tadi itu rekonsiliasi dan indulgensi. Nah, oleh Bapak Uskup juga nanti akan mengumumkan itu bagaimana caranya kita untuk memperoleh indulgensi. Indulgensi penghapusan utang dosa tadi ya, bukan utang yang lain ya. Ya, utang dosa tadi. Lalu kemudian ada doa. Doa ini bukan hanya menyangkut bahwa saya berdoa secara pribadi, tetapi juga merefleksi, bisa juga dalam konteks rekoleksi, bisa juga dalam konteks seminar. Nah, itu secara umum yang mewarnai setiap jubileum. Lalu kemudian ya liturgi. Salah satu liturgi yang paling itu pada saat pembukaan itu tahun jubileum. Ya, Pak, itu sudah dicanangkan dan memang selama tahun jubileum itu salah satu, nanti kalau kita bicarakan mengenai indulgensi secara khusus ya, salah satu itu untuk memperoleh indulgensi jubileum itu aktif dan semakin rajin merayakan Ekaristi dan menerima komuni. Ya. Jadi makanya liturgi menjadi warna juga dalam tahun jubileum itu. Kemudian pengakuan pengakuan iman, lalu kemudian doa-doa intensi Bapak Suci, Paus Fransiskus, lalu adakan per bulan selama tahun 2025, lalu Bapa kami, doa-doa dasar yang ada dalam iman kita, lalu yang berikut perbuatan amal dan belas kasih. Ini sebagai ungkapan makna pertobatan, pembaruan hidup untuk melakukan kegiatan amal kasih. Nah, di tingkat gereja universal itu sudah ada agenda yang mungkin nanti terlalu panjang kalau saya mau jelaskan itu agendanya dalam nanti bisa setahun, kita buat ya. slide di YouTube Komsos setelah podcast ya. Nah, lalu kemudian dari agenda itu kemudian masing-masing gereja partikular, keuskupan-keuskupan di seluruh dunia itu menerjemahkan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing keuskupan lokal untuk bagaimana mengagendakan kegiatan-kegiatan. Nah, khusus di Keuskupan Agung Makassar kami saya berpikir itu untuk mengadakan dua jenis kegiatan. Yang pertama gerakan rohani dan yang kedua itu gerakan sosial. Gerakan rohani ini yang pertama-tama itu tadi sudah dikatakan oleh Pastor Samuel, Bapak Uskup kita itu sudah membuka secara resmi tahun jubileum dan itu dengan membuka pintu suci yang ya puji Tuhan waktu tanggal 24 Desember itu sudah disiapkan dari pihak katedral, pastor paroki dan umat itu mempersiapkan sehingga pada saat pembukaan pintu suci itu sudah ada. Itu sudah dan itu sudah terjadi pada tanggal 24 sebelum Vigil malam Natal. Kemudian para vikep di beberapa paroki yang mereka sudah tunjuk di vikepan masing-masing itu juga mengadakan pembukaan sebelum Vigil Natal dan paroki-paroki lain itu juga dianjurkan untuk mengadakan paling kurang serempak mendoakan doa tahun jubileum itu ya. Nah itu. Kemudian gerakan rohani yang lain itu indulgensi jubileum. Kalau ada norma yang dikeluarkan oleh Vatikan juga menyangkut indulgensi ini, memperoleh indulgensi. Pernah dalam sebuah pertemuan itu Pastor Vigjen menanyakan atau kepada saya itu apa kira-kira yang dilakukan oleh umat supaya tahu. Nah, supaya kita tahu jubileum tahun 2025 ini akan memberikan indulgensi dengan syarat. Ada syaratnya nih. Ada syaratnya. Apa itu, Pastor? Ya. Yang pertama itu untuk konteks keuskupan kita ya, melakukan siara ke gereja katedral atau tempat-tempat siara yang ada dalam keuskupan kita yang ditunjuk nanti oleh Bapak Uskup. Iya, Bapak Uskup ya yang menunjuk ya. Nanti kalau sudah ada penunjukan tempat siara mana saja, kan kita punya banyak tempat siara. Ya. Di tiap kevikepan itu banyak tempat siara.
Jadi bisa saja. Nah, bisa mengunjungi katedral, bisa juga mengunjungi selain katedral, mengunjungi juga tempat ziarah yang lain. Atau bisa dua-duanya malahan. Mungkin Ya, juga bisa sampai ke Vatikan ya siarannya. ya bisa juga ya. Iya. Tapi kalau ke Vatikan ya butuh Ya. ya. Kalau ke Vatikan jangan lupa ajak saya ya. Kalau ke Vatikan ada yang masih bingung-bingung bisa aja saya. Ya begitu. Lalu kemudian yang kedua untuk memperoleh indulgensi ya melakukan ziarah tadi. Yang kedua itu menerima sakramen tobat. Jadi di setiap tempat ziarah itu yang akan baik di katedral maupun di tempat-tempat ataupun di paroki-paroki itu dianjurkan supaya untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi umat untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Ya, itu syarat yang kedua soalnya ya. Ya, yang ketiga itu tekun. Tekun mengikuti misa kudus pada hari Minggu dan hari raya yang ditentukan oleh ya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi para yang hadir saja cuma Natal dan Paskah, kalau bisa untuk memperoleh indulgensi datanglah setiap hari Minggu Gitu untuk ya. memperoleh indulgensi itu. Karena ini syarat ketiga supaya dapat memperoleh indulgensi. Kemudian yang berikut itu mendoakan intensi Bapa Suci. Nanti juga melalui konsul saya akan intensi Bapak Paus Paus, itu ya. ya. Itu akan saya sampaikan nanti untuk disampaikan. Karena kalau mau disampaikan sekarang terlalu panjang. Per bulan itu ada. Oh, per Ya, bulan, per ya. bulan ya. Dan dilengkapi setiap akhir intensi itu dilengkapi dengan Bapa kami, doa Bapa kami, doa dasar dan doa Salam Maria. Ya. Yang kelima itu melakukan perbuatan amal. Ya, contoh konkretnya itu ya mengunjungi orang sakit, mengunjungi lansia yang kesepian, mengunjungi saudara-saudara yang ada dalam tahanan. Itu ditingkatkan selama jubileum untuk memperoleh indulgensi ya. Ya. Lalu bagi umat yang mungkin karena pekerjaan itu tidak dapat melakukan pesiaran yang poin 1 tadi, tidak bisa ke katedral atau tidak bisa, itu misalnya bukan karena tidak mau, tapi misalnya karena usia lanjut, karena sakit keras, atau kita pastor-pastor ini terlalu sibuk dan jadi tidak sempat bersiara, itu bisa tetap memperoleh rahmat indulgensi. Tetapi tetap aktif mengikuti mengambil bagian dalam ekaristi atau komuni, kemudian mendoakan doa Bapa kami, lalu setia mengakui mendoakan pengakuan iman, kredo, kemudian rosario di tempat masing-masing ya, yang berhalangan untuk siara maksudnya. Nah, itu gerakan rohani yang berikutnya itu bisa saja nanti ya nanti kami bertemu dengan para vikep dan para pastor yang lain untuk melihat bagaimana supaya juga ada novena tahun jubileum. Misalnya novena itu menjelang datangnya Roh Kudus, nanti menjelang novena Pentakosta. Misalnya itu diisi dengan novena Roh Kudus. Lalu kemudian bahan-bahan rekoleksi mengenai tema dari jubileum, lalu kemudian pendalaman iman, seminar itu juga bisa nanti kami Dikaitkan lakukan. semua itu ya, dengan tema-tema supaya jubileum. itu kehidupan doa itu yang boleh diisi sebagai sebuah gerakan rohani yang kita lakukan di keuskupan kita, rekoleksi, pendalaman iman dan seterusnya. Kemudian gerakan bela rasa ya. Gerakan bela rasa itu yang pertama tetap bersiarah mengunjungi gereja katedral ya. Nanti bagaimana apa yang akan dilakukan di gereja katedral, saya pastor paroki katedral sudah mengatur bersama dengan umatnya, lalu atau tempat-tempat ziarah kams itu. Lalu kemudian melakukan kegiatan amal kasih ya, kunjungan ke panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, panti rehabilitasi, difabel dan seterusnya. Kemudian gerakan kepedulian transformatif itu berkaitan dengan ekologi karena kita juga mau berdamai dengan lingkungan hidup yang juga menjadi penekanan. Nah, ini sudah dicanangkan oleh komisi apa ini PSE, PSE itu untuk animasi itu. Jadi sudah menjadi bahan sebenarnya juga sudah jauh dipersiapkan. Nah, itu dua gerakan saya kira yang bisa dilakukan di Keuskupan Agung Makassar. Yang paling penting itu yang poin pertama tadi, ziarah itu. Ya. Yang paling pertama itu ya di gereja katedral karena cuma di Keuskupan Agung kita ya di katedral itu yang ada pintu suci ya. Begitu kira-kira. Ya, baik. Terima kasih Pastor Edi. Tadi kan sudah dikatakan bahwa salah satu kegiatan yang penting adalah bersiarah ke gereja katedral ya. Itu yang mendasari malah. Ya. Dan waktu memang tanggal 24 Desember kayak lalu kan uskup kita sudah membuka pintu suci di katedral ya. Di katedral kan ada 3 pintu ya Pastor ya. Ada pintu utama ya, pintu selatan dan pintu utara. Yang mana yang dibuka Bapak Uskup Kai lalu? Baik ya, terima kasih Pastor Sam, ya para sahabat Komsos semua.
baik, mungkin sebelum saya sampaikan mengenai pintu itu, saya sampaikan hal-hal yang mungkin sudah disampaikan oleh Pastor Edi tadi, apa yang dimaksud dengan tahun jubileum, dasarnya kitab suci, dan bagaimana itu juga dilaksanakan dalam tradisi Kristiani. Sebuah rahmat karena peristiwa tahun jubileum ini ya hanya 25 tahun diadakan. Ya, betul. Nah, ada beberapa hal-hal yang kunci tadi sudah disampaikan oleh Pastor Edi sebagai tanda pembukaan tahun jubileum itu adalah pembukaan pintu suci yang secara universal itu dilaksanakan di Vatikan, tetapi dihadirkan di dalam gereja-gereja partikular di keuskupan. Itu. Nah, mengenai hal itu tentang pintu suci, nah berdasarkan anjuran dari Bapak Uskup tentunya melalui komisi yang pastor ditangani, maka pada tanggal 24 Desember kali lalu pintu suci di katedral itu dibuka dan saat itu juga diliput oleh tim dari Komsos. Jadi kalau kita berada di depan katedral, gereja lama itu kan sekarang lagi proses penyelesaian pembangunan dengan gereja yang baru. Yang disebut dengan pintu utama itu adalah pintu yang tengah, itu pintu gereja yang lama. Ya. Lalu di samping itu ada dua pintu besar, pintu yang selatan dan utara. Nah, yang disebut sebagai pintu suci yang dibuka itu adalah yang berada di sebelah utara, sebelah utara. Nah, jadi kalau kita dari gereja katedral di depan ada 3 pintu yang kelihatan, tengah, selatan, dan utara. Nah, jadi beberapa hal yang mungkin kami sampaikan di sini bahwa katedral ini dalam proses penyelesaian pembangunan gereja katedral kita yang menggabungkan antara gereja lama dan gereja baru. Mudah-mudahan kalau berkat Tuhan tahun ini sudah bisa diselesaikan. Sehingga kegiatan dalam rangka tahun jubileum ini juga sangat khususnya di gereja katedral itu sangat kita bicara dari tahap ke tahap karena gereja juga dalam proses penyelesaian. Tapi syukurlah setelah kita mendapatkan informasi bahwa akan ada pembukaan pintu suci di gereja katedral, maka pintu gereja utara itu sudah diselesaikan sehingga pada saat itu dibuka oleh Bapak Uskup dalam sebuah doa. Lalu di dalamnya itu meskipun gerejanya belum selesai telah disiapkan sebuah tempat di mana umat ketika masuk melalui pintu itu dapat berdoa di sana. Ketika pintu ini dibuka kali lalu, setelah perayaan Natal, di sana juga ditempatkan sakramen Maha Kudus. Dan umat datang untuk melaksanakan doa di sana, dan berhubung karena pembangunan lagi segera berjalan, maka sakramen Maha Kudus kembali kita tempatkan di basement di bawahnya gereja katedral, sehingga umat boleh melanjutkan permenungan di sana. Jadi itu hal yang kami alami bahwa di satu sisi kita bisa melaksanakan siara yang dikatakan Pastor Edi tadi, tetapi juga pembangunan juga tetap berjalan. Nah, bersyukur bahwa dari komisi sudah memberikan kita panduan-panduan, ada siara yang panjang, boleh katakan panjang yang lengkap, itu bisa dilaksanakan ketika gereja katedralnya sudah selesai. Tetapi karena gereja kita masih proses ini, nah kami lihat mungkin dalam 2 bulan ini kita akan melalui proses yang mungkin lebih singkat, dan dari komisi itu sudah menyiapkan pedomannya bagaimana umat melaksanakan siara di gereja katedral dengan tempat yang ada, tetapi mungkin belum lengkap, yang mungkin nanti lengkap setelah gereja selesai. Jadi sejak pintu suci dibuka, itu umat boleh dikatakan tiap hari datang bersiara. Umumnya saya lihat itu
banyak setelah selesai misa pagi atau misa hari Minggu atau misa itu mereka melanjutkan kunjungan ke pintu suci. Lalu hari-hari biasa itu datang itu secara pribadi. Saya belum melihat umat peziarah datang secara berkelompok kecuali selesai misa. Tapi kalau dari pagi sampai sore bahkan malam itu ada saja umat selalu datang secara pribadi ke tempat suci itu. Karena memang kita di gereja katedral sejak malam Natal itu sudah mengadakan sosialisasi kepada umat, sejauh juga pemahaman kami memberikan informasi dan umat itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi hal yang kedua tadi, jadi ada siara yang utama, lalu melewati pintu suci, lalu kan rahmat yang disebut Pastor Edi tadi, indulgensi itu kan bukan ya lewat langsung pintu langsung terhapus dosanya semua, tetapi serangkaian kegiatan rohani yang dapat dilakukan oleh umat ketika melakukan siaran misalnya di katedral, sehingga nanti kita usahakan ada connecting dari tempat itu pintu suci itu ke tempat di basement di mana di sana ada tabernakel dan umat ada di situ, sehingga bisa ada katekese, bisa ada penyembahan sakramen Maha Kudus. Bahkan nanti juga kalau umat misalnya datang ke katedral siara dan mereka akan mendapatkan atau meminta untuk mengadakan pengakuan dosa, maka kami dari pihak sekretariat itu menginformasikan supaya kalau misalnya ada yang melakukan peziarahan dan sesudah melakukan peziarahan itu setelah berdoa dan sebagainya, ada yang mau menerima pengakuan dosa, bisa disampaikan ke pihak sekretariat dan bisa koordinasi dengan kami, pastor di katedral dan juga pastor siapa saja yang bisa memberikan sakramen tobat bagi umat. Nah, jadi untuk sekarang ini umat dapat melakukan ketika datang di pintu suci itu ada panduan singkatnya sudah diberikan, masuk dalam itu, nanti ada salib dicium, lalu di situ juga ada buku pedoman di mana umat mendoakan doa-doa yang sudah dibuatkan oleh komisi dan tinggal umat berdoa di depan di depan salib. Kalau misalnya mau meneruskan bisa ke sakramen Maha Kudus nanti di lantai basement. Lalu di dalam ruang doa itu juga kita ada banner-banner yang memberikan informasi apa itu jubileum, logonya apa, maksud dari maskot dan sebagainya. Terus ada di sana seperti dikatakan Pastor Edi tadi, untuk mendapat indulgensi ada beberapa hal dilaksanakan, rajin mengikuti Ekaristi, menerima sakramen tobat, melakukan kunjungan ke ke penjara, mengunjungi orang sakit, membela kebenaran dan keadilan. Nah, itu beberapa kegiatan yang kita informasikan juga di dalam ruang doa setelah melalui pintu suci gereja katedral. Iya. Baik, Pastor, terima kasih informasinya. Tadi waktu saya ke sini, saya lihat itu pintu suci yang dibuka Bapak Uskup itu tertutup. Ya. Seperti apa sebenarnya prosesnya ke sana? Apakah kita ke sana buka sendiri atau seperti apa? Atau apakah juga ada jam-jam tertentu untuk bisa mengunjungi pintu suci itu? Ya, baik, terima kasih Pastor Seth. Jadi pada dasarnya pintu ini terbuka terus. Terbuka maksudnya dalam arti tidak dikunci. Cuma kita tutup ya karena supaya tidak masuk debu, terus mungkin hewan tidak masuk. Dan kalau misalnya umat datang di situ, silakan didorong saja pintunya yang sebelah kanan dan akan terbuka. Dan ditutup kembali setelah lewat? Dan ditutup kembali karena itu di sana juga ada AC dipasang sehingga bisa tetap dingin. Lalu umat masuk dalam, di samping kiri ada buku panduan yang berisi doa-doa, diambil di situ lalu menempati kursi-kursi yang sudah ada. Mungkin nanti dari Komsos bisa meliput di dalamnya, lalu berdoa di depan salib yang kita sudah tempatkan di dalam.
Oh, jadi memang di dalam itu sudah ketika kita buka pintu sudah ada seperti ada ruangan Sudah, adorasi sudah, gitu. Oh, iya, sudah, iya. sudah Bayangan tertutup. saya karena masih sementara membangun Sudah, masih, sudah. Iya, iya, iya. Seperti ruang doa sudah dipersiapkan dengan Sudah baik. ditata sedemikian Ya. rupa. Nah, Hanya kita tidak bisa membuka umat datang dengan kusuk karena di sampingnya itu dan di atas umat tukang masih sementara mengerjakan plafon. berarti masih ada bunyi-bunyian Masih ya? ada bunyi-bunyian sehingga kita merencanakan ada pengaturan waktu. Misalnya pada jam istirahat siang Ya, satu kali istirahat itu. jam 12 sampai jam 2 bisa datang bersama dan berdoa. Lalu pada sore hari juga bisa dan malam dari jam 6 sampai jam 9 malam. Jadi bisa datang ke sana juga. Kami yakin kalau Bapak Ibu datang pada jam sore sampai malam itu bisa lebih kusuk berdoa karena tukang sudah selesai bekerja. Mudah-mudahan dalam 2 bulan 3 bulan lagi pengerjaan plafon dan lantai katedral selesai sehingga mungkin kita akan mengikuti ritus yang lebih panjang lagi berdasarkan pembicaraan kita dengan komisi dan dengan Bapak Uskup. Ya, baik. Pastor Edi dan Pastor Lilius, terima kasih informasinya untuk kita semua, untuk sahabat Komsos dan untuk saudara-saudari ya. Semoga informasi ini membantu umat kita mengetahui apa itu tahun jubileum, apa yang harus dilakukan, dan juga bagaimana kita bersiarah ke gereja katedral ya. Dan nanti akan ada informasi nanti selanjutnya kita siarah kemana setelah Bapak Uskup nanti menentukan. Dan semoga semua ini membantu kita untuk memperoleh rahmat pengampunan ya. Memperoleh rahmat yang luar biasa dari Allah sendiri ya, yang disimbolkan dengan pembukaan pintu ya, jalur luar biasa untuk memperoleh rahmat dari Allah ya. Nah, sahabat Komsos dan saudara-saudara terkasih, demikian bincang-bincang santai kita bersama dengan Pastor Edi dan Pastor Julius. Nah, semoga informasi ini, katekes ini membantu kita semua dalam pesiaran kita di dunia ini memperoleh rahmat yang luar biasa dari Allah, sumber segala rahmat. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Terima kasih Pastor Edi dan Terima Pastor kasih. Julius. Sama. Terima kasih juga Tuhan memberkati kita. Pastor Sen. Amin. Ya.